Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, sebelum pembelajaran pagi hari ini kita mulai, saya minta salah satu untuk memimpin berdoa. Untuk itu, kepada ketua kelas, saya persilakan untuk memimpin doa. Di tempat duduk siapa berdoa mulai. Doa selesai. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat baik. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Nihil. Alhamdulillah. Apakah hari ini ada yang tidak memakai seragam? Baik, Ibu cek dulu. Ya, alhamdulillah semuanya tertib ya, memakai seragam semua. Ya, anak-anakku. Kemarin kita sudah membahas materi tentang pengukuran. Kita sudah membicarakan panjang lebar mengenai alat-alat ukur, kemudian kegunaan alat-alat ukur. Apa yang dimaksud dengan pengukuran? Siapa yang tahu tunjuk jari? Oh iya, silakan. Mengukur adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang digunakan yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Oh iya, betul sekali ya. Ternyata masih ingat materi kemarin. Nah, sekarang kita akan mengingatkan lagi tentang alat-alat ukur ya. Betul ya, sudah menjawab tentang pengukuran. Nah, sekarang kita akan bermain tebak-tebakan dulu mengenai alat-alat ukur ini ya, sesuai dengan satuan internasionalnya ya. Kita lihat di sini. Coba tebak, ini gambar apa anak-anak? Gelas ukur. Nah, kemudian betul ya jawabannya gelas ukur. Kalau ini anak-anak, coba tebak satuan internasional yang dipakai anak tersebut. Kilogram. Kilogram. Anak tersebut sedang melakukan apa? Kilogram. Ya, kalau meninggal beratnya menggunakan satuan kilogram. Kita lihat ya jawabannya mana di sini. Iya, ternyata betul ya. Kilogram. Kemudian coba tebak. Ini satuan internasionalnya apa? Mungkin ada yang bisa? Apa? Kelvin ya, betul sekali. Jadi gambar alat yang namanya termometer ya, satuannya Kelvin. Nah, betul ya. Satu lagi, ini anak sedang mengukur tinggi badan. Kalau mengukur tinggi badan, satuan internasionalnya apa? Ya, betul sekali ya. Ternyata anak-anak masih mengingat ini satuan-satuan internasional. Tadi anak sudah menjawab pengukuran adalah ya, proses mengukur suatu besaran, yaitu membandingkan nilai besaran yang sedang kita ukur dengan besaran lain yang sejenis. Coba ingat, benda yang sering kamu temui, misalnya kotak, batu. Bagaimana cara mengukur benda tersebut? Pengukuran adalah proses mengukur suatu besaran, yaitu membandingkan nilai besaran yang sedang kita ukur dengan besaran lain yang sejenis. Kemudian nanti anak-anak dalam pembelajaran hari ini bertujuan yaitu satu, nanti
anak-anak dapat mengukur volume benda beraturan. Nah, di situ nanti yang akan diukur yaitu volume balok. Kemudian tujuan yang kedua, anak-anak dapat mengukur volume benda tidak beraturan. Ya, di situ nanti yang akan kita pakai yaitu mengukur batu. Kemudian garis besar pembelajaran ini ya, pada materi pengukuran, anak-anak akan melakukan pembuktian secara langsung yaitu dengan menghitung volume benda beraturan atau balok tadi dan menghitung volume batu. Kemudian untuk teknik penilaian nanti saya ambil tes awal atau pretest. Ya, jadi anak-anak nanti sebelum melakukan praktek akan saya kasih lembaran untuk menjawab soal pretest ya, dalam waktu 10 menit. Nah sekarang ini ya, Ibu akan bertanya. Ini gambar apa anak-anak? Gambar? Batu. Kemudian ini gambar? Balok. Nah ini ada gambar batu dan gambar balok. Kemudian di sini ada lagi. Gambar apa? Dan apa? Garis. Tadi anak-anak melihat gambar balok, gambar batu dan juga penggaris. Kira-kira apa yang ada di benak anak-anak? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Setelah melihat dua benda, kemudian alat ukur, ada yang mau ditanyakan? Silahkan Konita mau bertanya apa? Gimana caranya mengukur volume batu menggunakan gelas ukur? Oh iya, pertanyaan yang bagus sekali. Bagaimana cara mengukur volume batu dengan menggunakan gelas ukur seperti itu ya? Ya, itu nanti yang akan kita praktekkan. Ya. Yang pertama, nanti gelas ukur diisi air dulu. Misalnya kita isi 20 ml. Kemudian kita masukkan batu tersebut. Airnya akan naik. Dan nanti anak-anak baca skala air yang sudah dimasuki batu tersebut. Kemudian cara menghitung volume batunya berarti volume air akhir dikurangi volume air awal. Nah itulah ketemu volume batu. Misalnya tadi volume airnya 20 ya sebelum kita kasih batu. Kemudian setelah kita masukin batu volumenya menjadi 30. Berarti untuk menghitung volume batunya 30 dikurangi 20 sama dengan berapa? 10. Ya, sama dengan 10. Nah, seperti itu ya. Sudah jelas? Kemudian nanti saat anak-anak melakukan percobaan ya, hasil dari pengukuran tadi anak-anak tulis di dalam lembar LKPD. Di situ sudah ada kolomnya. Kolom untuk volume balok maupun kolom untuk volume batu. Di LKPD sudah ada petunjuknya. Nanti anak-anak tinggal membaca dan melakukan percobaan sesuai dengan LKPD yang ada.
Setelah itu nanti percobaan selesai, anak-anak berdiskusi untuk menyatukan persepsinya. Setelah berdiskusi, anak-anak akan melakukan presentasi. Nanti presentasi di depan kelas satu. Kelompok 1 yang mana ya? Kelompok 1. Oh iya. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 6. Kelompok 7. Kelompok 8. Sebelum anak-anak melakukan percobaan, silakan untuk dibaca dulu petunjuknya. Nanti kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan ya. Alat apa saja yang kita perlukan untuk melakukan praktek? Alat apa yang akan kita lakukan untuk praktek? Saya kasih waktu 10 menit untuk menjawabnya. Dengan perwakilan dari kelompoknya melakukan presentasi ke depan. Jadi nanti dipresentasikan ke depan, satu kelompok mewakili,
kelompoknya. Ya, kelompoknya ada 8, jadi yang maju 1 anak. Kemudian kelompok yang lain nanti ada yang menanggapi, misalnya belum jelas atau bagaimana bisa menanggapi. Sudah jelas nanti yang mau dilakukan apa? Kemudian setelah selesai pengukuran, anak-anak diskusikan dengan kelompoknya ya, untuk menemukan suatu jawaban. Ya. Ditanyakan, kemudian disamakan. Ya, setelah itu anak-anak Ukuran volume balok dengan menggunakan penggaris diperoleh hasil 720 cm3. Hasil pengukuran volume batu. Setelah gelas ukur diisi air 20 ml dan batu dimasukkan, volume airnya menjadi 30 ml. Dengan demikian, maka volume batunya adalah 30 dikurangi 20 sama dengan 10 ml. Kemudian gelas ukur diisi air 30 ml. Lalu batu dimasukkan, volume air menjadi 40 ml. Dengan demikian, maka volume batunya adalah 40 dikurangi 30 sama dengan 10 ml. Kemudian gelas ukur diisi air 40 ml. Kemudian batu dimasukkan, volume airnya menjadi 50 ml. Dengan demikian, maka volume batunya adalah 50 dikurangi 40 sama dengan 10 ml. Sampai di sini saja, mungkin ada yang mau bertanya? Oh iya, silakan untuk kelompok yang mau tanya, kelompok berapa yang mau tanyakan apa? Kelompok 2, bagaimana cara memperoleh volume batu? Cara memperoleh volume batu yaitu volume air akhir dikurangi dengan volume air awal. Hasilnya akan menunjukkan volume batunya. Sudah jelas? Baiklah, sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah presentasi, anak-anak bersama-sama untuk menyimpulkan apa yang telah ditemukan, apa yang telah kita pelajari hari ini. Itu dari hasil percobaan tadi. Jelas ya? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada enggak? Ada yang masih kurang jelas? Nah, nanti kalau sudah selesai, Ibu akan membagikan lembar jawab untuk mengerjakan post test ya, yang soalnya sudah ada di lembar LKPD tadi.
akan melakukan refleksi ya. Ini tadi ada masalah apa dalam pembelajaran ya. Jadi ya, anak-anak sudah dengan penuh semangat melakukan praktikum langsung, yaitu mengukur volume balok dan juga mengukur volume batu. Yang kemarin anak-anak itu masih bingung bagaimana cara mengukurnya, kok batu kok bisa diukur volumenya seperti itu ya. Kalau balok sudah jelas ya, karena bentuknya juga jelas ya, persegi 4. Jadi kita bisa mengukurnya dengan menggunakan alat ukur yaitu penggaris ya. Ya, dengan menggunakan penggaris. Nah, kemudian anak-anak ini tadi melakukan pengukuran volume batu. Ya, karena bentuknya tidak beraturan, maka alat ukur tadi yang digunakan adalah gelas ukur ya. Gelas ukur yang diisi air ya. Kemudian setelah melakukan praktek ini, berarti anak-anak sudah jelas tentang materi pengukuran tersebut apa belum setelah melakukan hal tersebut? Menerima penjelasan tentang materi pengukuran tersebut karena dilakukan secara langsung atau praktek langsung. Ya. Jadi kesimpulannya anak-anak tadi sudah bisa melakukan praktek pengukuran yaitu dengan menggunakan alat ukur yang tepat atau yang sesuai. Mungkin ada yang anak-anak belum jelas atau perlu ditanyakan mengenai praktikum ini tadi atau materi pengukuran. Ada pertanyaan enggak? Tidak. Apakah semua sudah jelas? Silakan anak-anak LKPD-nya dikumpulkan. Untuk pertemuan yang akan datang, kita masih membahas tentang materi pengukuran. Nanti kita akan menggunakan alat-alat ukur yang lain. Misalnya ada jangka sorong, ada stopwatch, ada timbangan, dan sebagainya. Sudah jelas anak-anak? Kalau sudah, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup dengan bacaan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan nanti? Sampai apa nanti jam 12? Jam 12, oke. Salat dulu. Ya gitu baik. Terima kasih Bu Fatun. Baru nanti lemot. Baik kok. Ya, pokoknya kita kondisikan itu. Nanti bisa
ini dipakai untuk